Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Khairul Syafudin. Saat ini saya sedang berada di daerah Kecemen. Daerah itu di daerah Manis Renggo. Nah, ini sekarang kita akan sedikit membahas mengenai G-Mavic, tutorial penerbangannya dan langkah-langkahnya. Kita akan langsung saja ya buka ini. Ayo, langsung ke sini. Nih, sekarang kita akan buka apa ini namanya ini? Drone-nya. Ini drone G-Mavic Mini. Waktu itu saya beli G-Mavic Mini Combo. Nah, ini ada apa ini? Baterai 3, saya dibawain baterai 3 ini. Nih, mendekat aja nggak apa. Ini baterainya ada 3 ya, ada nomor 1, 2, 3 nih. Nah, kemudian ini ada barangnya ini drone-nya ini. Nah, ini ada tutup propeller ya. Tutup lensanya. Nih propellernya ini. Lalu kita coba aja langsung buka ini. Kita ini. Nah, ini ya. Ini sudah tak tambahin namanya apa ini jenenge, Klis? Extension. Nah, extension buat biar drone-nya ini berdirinya lebih tinggi. Nah, ini diginiin. Nah, kan ini nanti bikin drone-nya ini lebih tinggi ya. Ini diputer. Nah, kan lalu di sini tempat buat naruh baterainya nanti. Baterai yang tadi ini yang udah dicas dengan nomor berapa lagi? 2 ya. Nah, ini kalau tak hidupin nanti ada kelihatan mana toh saya hidupin. Nah, ini nah ini ada yang 1, ada yang 4, ada yang 2 kan kelihatan toh. Nah, ini ada kan itu nanti isi baterainya. Sekarang kita isi dulu, masukin dulu baterainya yang nomor 2 ini diginiin. Nah, ini ada tombol kecil ini ditekan buat melepasinya. Nah, kan langsung lepas, langsung kita masukin ke ini tempat ininya. Nah, oke. Langsung tutup aja. Nah, ini pakai memori berapa ini? Memori micro, jadi micro yang ekstrim ya, yang ekstrim. Ini yang recommended kalau buat terbangin drone. Lalu buat apa itu namanya? G Osmo juga yang 4K itu, alat-alat yang 4K itu recommended yang ini. Tapi kalau drone ini hanya sampai 2K kayaknya, kayak sampai 4K ya. Nah, ini ada ininya extension biar tambah tinggi. Nah, kan jadi lebih tinggi. Ini taruh sini dulu. Nah, ini kelihatan lebih tinggi toh. Sekarang ini kita masuk ke remote-nya. Nah, ini ada remote-nya. Remote-nya ini pakai, nanti layarnya ini pakai HP ya. HP-nya belum tak keluarin. Ini kabelnya ini. Oh, kabelnya aku. Jadi nanti aku pakainya HP. Bentar dulu tak ambil. Ini nanti HP-nya pakai yang ini. Aduh, jatuh. Pakai HP Nokia 5.1. Nah, ini pakai HP Nokia 5.1 nanti. Tapi sebelumnya aku mau ngidupin wifi dulu, karena nanti buat apa itu GPS-nya itu perlu nyambung ke sinyal. Nah, ini wifi-nya tak hidupin, hotspot pribadi. Soalnya ini Nokia-nya ini nggak ada kartunya. Nah, kita mau ganti dulu ini pakai yang biasa ya ini. Sekarang kita pakai yang apa jenenge Type C ya kalau itu. Pakai yang kabel Type C. Ini kabel Type C ini. Aku pakai yang ini. Jadi pakai yang biasa bisa, cuma Nokia ini pakainya yang Type C. Tuh. Kita langsung masukin. Nah, nancep ya ini. Nah, ini. Lalu di sini ada buat kontrolnya. Ini kecil, ini nanti dipasang di bagian sini. Balik. Nah, bagian sini pasang, ini juga pasang sama. Oh, kan. Jadi kayak gini nanti. Nah, ini sinyal. Nggak penguat sinyal atau Kurang gue. aku sebenarnya ada yang buat penguat sinyalnya, cuma nggak dibawa. Booster. Nah, booster itu buat penguat sinyal. Karena apa? Karena G-Mavic Mini ini perlu penguat sinyal kalau mau terbangnya lebih tinggi. Nah, ini udah tak pasang ya, ini dipasang gini agar nanti nyantol sinyalnya buat GPS. Sebenarnya kalau nggak ada GPS-nya juga ribet juga nanti kalau sampai terbang jauh hilang. Nah, ini belum tak hidupin wifi-nya Giro G
ban nih. Sekarang kita nyambung ke wifi dulu, wifi di HP ini CPH 1. Nah, udah, ini udah nyambung wifi. Langsung kita masuk ke aplikasinya. Jadi ada aplikasinya di sini namanya G-Fly, Fly ya. Nah, yang Fly ini, yang Mimo tadi buat apa itu, G Osmo-nya. Nah, untuk nerbangin apa itu, ngaktifin drone-nya ini, yang di-onin pertama itu yang apa tuh? Remote. Nah, yang remote-nya dulu yang diaktifin pertama. Ini diginiin ya. Biar sinyalnya nanti nangkapnya begitu, jadi kagak sirong. Ini nanti tak hidupin dulu ini. Jadi yang dihidupin remote-nya dulu ya, 2 kali. Ini kan kalau 1 kali cuma ngelihat baterai. Nah, kalau yang 2 kali, nanti yang kedua ini ditekan. Lalu akan ada bunyi tulilit gitu. Itu udah on. Nah, langsung kita cek sini. Kita cek udah nyambung belum. Lalu ini, oh nanti connect ke akhirnya kita hidupin yang ini dulu. Ini tombolnya ada di bagian di toki nih. Ini kalau sekali juga cuma ngelihat isi baterai, kalau 2 kali yang kedua dipanjat nanti jadi on. Tuh ada bunyi juga telulit, lalu ininya gerak-gerak ya tadi tuh. Nah, ini udah on, keduanya on. Lalu di ini ya, di layarnya ini ada connect the kamera. Kelihatan nggak connect the kamera, connect the aircraft, kelihatan nggak? Aduh, ada connect sendiri ternyata. Dan lo udah masuk ya, ini kelihatan toh. Nah, ini layar drone-nya ini tuh, kelihatan ya. Sekarang kita coba terbangin drone-nya di sana. Di sana kita akan nyobain terbangin drone. Nih, kita coba nerbangin drone di sini ya. Nah, ini coba dilihat di layarnya ini. Ini ngadep ke utara. Nah, ini itu ada take off caution. Ini apa ini? Kadang balik. Fly caution, no GPS sinyal. Oh, lupa, GPS-nya belum tak nyalain. Jadi ini nanti kalau GPS-nya nggak dinyalain ada tanda seperti itu ya. Ini mana toh GPS-nya mana? Lokasi. Nah, jadi di lokasinya dinyalain agar tidak ada ininya. Lalu ini ada return. Aduh. Nah, udah kan. Lalu ini ada kita bisa ngecek di mapnya. Nih, kita gedein. Nah, ini kalau di mapnya ini kan kayak gini ya. Ini belum kelihatan ya. Nah, udah mulai kelihatan. Jadi kalau kita perbesar, ada gambar kayak gini. Nah, ini gambar bandara yang tempat ini. Jadi di area ini kita nggak bisa nerbangin drone. Nah, nanti drone-nya kalau itu udah otomatis nggak bisa terbang ya. Nah, apalagi di sini nanti kalau kita terbang di daerah sini akan kedetek, lalu nanti didatengin sama apa itu petugasnya ya, petugas dari bandaranya. Nah, ini lokasi kita ada di titik H ini, kelihatan kan ada di titik H ini. Nah, di titik H ini lokasi kita sekarang di daerah mana ini, Kecemen, Sapen loh, daerah Sapen. Nah, ini tempat kita nanti terbangin drone. Kita masuk lagi ke sini. Rekam layar. Angel Ben. Yes, gini. Nah, sekarang kita nyoba nerbangin, tapi bentar dulu. Kita nerbangin bisa pakai gini, 2 cara ya. Bisa pakai ini ditekan 2 kali lama. Itu loh, langsung take off malahan. Nah, langsung kita bisa nerbangin. Langsung juga ya, guys. Nah, kan. Loh, itu bisa nerbangin. Kita bisa maju. Situ, di sini coba lihat lagi. Di sini ada beberapa mode ya. Di sini lihat ada mode P, ada S nih, sport mode. Jadi kalau sport mode nanti drone-nya bisa kenceng. Kalau ada C, sini smooth, dia itu lambat. Biasanya buat ngerekam apa itu video sinematik. Nah, ada pula yang P mode itu buat apa tuh? Position. Buat position. Kita pakai yang itu aja, sini smooth aja. Nah, biar apa? Biar lambat gerakannya. Di sini ada beberapa apa itu arah. Kalau di sini kita bisa maju, naik deng, yang kiri itu buat naik sama turun. Lalu nih buat muter
sama muter kiri ini. Coba dilihat itu. Nah, drone-nya itu bisa muter kanan, kaki kanan dan kiri. Nah, itu kan pelambat ya itu. Karena itu pakai sini smooth. Lalu ini tadi yang sebelah kiri tadi kan buat naik sama turun. Nah, kita naikin sedikit. Nah, gini aja ya. Gini aja Ding. Nah, lalu di sebelah kanan coba lihat remote control yang kanan. Ini buat apa ini? Maju mundurnya juga. Kita lihat dulu bentar. Ini tak puterin ke sana biar nggak nabrak pohon kelapa. Nah, ini bisa buat maju. Nih, kalau ini nanti loh, layarnya dia maju, layarnya maju, lalu mundur. Coba dilihat itu drone-nya. Nah, ini kan mundur. Itu pakai yang kanan sama maju. Lalu bisa pula kanan dan kiri, kanan, kiri. Nah, selain itu di sini ada beberapa mode. Kelihatan nggak ya? Mukanya kelihatan. Ini ada mode nih 27P sama 1080p. Nah, aku pakai yang 1080p 60 fps biar nggak terlalu habisin memori. Pakai buat video. Nah ini nanti buat ngerekam yang merah ini. Ada kan yang merah ini buat ngerekam. Kemudian ini buat lihat hasil dari rekaman tadi, gambar yang diambil yang ini. Kemudian ini H, ada H nih sama D. H ini apa tuh? Tinggian. Ketinggiannya. Nah, ini untuk ketinggiannya, D ini untuk jauhnya. Oh, toh. Jauhnya 10 meter, tingginya 3,5 meter. 3,5 meter. Ini bisa tak naikin lagi sampai ke berapa ya? 10 lah. 11 lah, 12 saja. 11 12. Nah, ini ya. Kemudian nanti kalau di Indonesia sendiri jarak tertinggi itu kalau jauh dari bandara maksimal 120 meter ya. Tapi kalau sudah 100 itu biasanya dicari. Jadi jangan karena itu mengganggu pesawat. Nah, kita coba apa ya? Terbangin. Kita coba maju. Nah, ini gerakan. Oh, ada strong wind. Kalau ada strong wind nanti, wah udah hilang. Kalau ada strong wind biasanya di daerah flag ini nanti akan muncul di in flight di atas ini akan muncul strong wind gitu. Tapi ini in flight karena dia nggak ada angin kencang. Tadi sempat ada angin kencang gitu. Nah, ini buat ngerekam, kita sambil ngerekam nanti akan kita lihat hasilnya. Yuk. Kita sekarang nyoba maju ini pakai sini smooth. Jadi gerakannya lambat. Nah, ini udah ngerekam. Kita bisa belokkan. Nah, munggah. Kita bisa naikkan. Lalu di sini kita bisa memutar apa ini kameranya biar ada ke bawah atau ke atas ya. Nah, jadi kelihatan lah. Ada banyak tanaman-tanaman gitu. Lalu kita belokkan. Kita jalankan lagi, ini ada banyak tanaman. Apa ini kok tanaman tuh? Pohon kelapa ya, kita bisa lihat pohon kelapanya. Nah, itu ada sepeda motor. Ini gerakan ini adalah gerakan sini smooth. Jadi ini lambat. Ini pakai apa ya? Pakai tadi 1080 pixel. Nah. Lalu sekarang kita coba pakai oh, ada burung tadi, sempat ada burung. Takut ketabrak aku. Tak turunin dikit lah. Ini dikit ketabrak. Ada burung di atas soalnya. Gitu. Nah, kita sekarang coba pakai yang apa ini? Sport mode. Kalau sport mode nanti dia bisa kenceng. Kita lihat perbedaannya. Pakai sport mode ya. Satu, kita putar dulu. Nah kan gerakannya itu cepet banget. Nah, lebih cepat kan daripada yang awal tadi. Nah, langsung set gitu. Kita coba. Tim naik turun ya. Kalau yang kiri, yang kanan coba. Nah, ini adalah ini pakai sport mode. Jadi bisa buat balapan juga sih. Kan gitu. Jadi sport mode itu buat kenceng. Kalau position itu fungsinya apa, tak? Position ini fungsinya apa? Position ya kecepatannya tengah-tengah. Oh, kalau yang position ini kecepatannya tengah-tengah ya, ada P mode.
nggak terlalu lambat, nggak terlalu kenceng. Nah, kita bisa lihat lagi perbedaannya. Kita coba startkan aja kayak orang balap. Nah, jadi nggak terlalu kenceng daripada yang itu tadi, apa itu, sport mode. Nah, kita bisa. Nah, kemudian kalau udah apa itu, udah kita udah memani jauh gitu, kita kehilangan kontaknya, kita bisa ngebalikinnya pakai apa itu, mode apa, lupa aku sampean. RTH. Nih, coba dilihat di sini. Ini ada ini ya yang buat nombor neken RTH ini ya. Ini ya. H ini ya. Di sini ada H. Ini nanti kalau kita tekan ada dua tulisan. Nah, ada land sama return to home. Kalau land dia itu langsung akan turun di tempat dia terbang. Kalau return to home dia akan balik ke rumahnya, ke tempat dia terbang tadi. Itu namanya RTH ya. Kita biasanya punya RTH. Kita coba yang RTH aja biar dia pulang. Nah, kalau dia RTH dia akan naik dulu. Kita bisa lihat di layar, dia akan naik dulu kemudian mencari jalan pulang sendiri. Nah, kita tinggal menunggunya. Nah, dia akan pulang sendiri tanpa kita arahkan ya. Dia akan mencari rumahnya. Nah, tapi dia akan naik lebih tinggi daripada terbang awal. Kalau di sini dia sampai 40 meter. Nah, ketika udah sampai dia akan berhenti dan turun. Dia akan berhenti lalu turun. Begitu ya. Ini aku nggak sampai turun lah. Pas landing aku offin ya. Nah, aku nanti nabrak kabel karena atasku ada kabel. Ini tak turunin pelan-pelan aja, tak turunin manual. Pakai sini smooth. Ambil sini semut, karena takut nanti itu ada nabrak kabel, Nah, ini smooth biar pelan turunnya. Jadi kita juga harus mengutamakan kehati-hatian, karena kalau kita biayaan juga nanti apa ini drone-nya bisa tabrakan sama kabel, sama pohon, bahkan sama burung yang tadi terbang di angkasa. Nah, ini udah hampir sampai turun, ini udah mendekat ya, tadi kita otomatiskan mendekat. Nah, selain itu coba lihat kamera, ini ada berapa tombol lagi kayak ini. Ini buat pencahayaan ya guys. AE, ada EEP, ini buat pencahayaan. Semakin tinggi loh, semakin gelap, semakin rendah. Ini sampai -3. Nah, kalau 0 itu biasanya standarnya. Biasanya kalau aku sendiri sih pakai 0. Nah, 0 EV-nya ya. Kalau semakin ke atas semakin terang. Nah, ini buat pencahayaan. Dia akan mengatur. Nah, kalau udah itu kita kunci aja. Nah, bisa kita kunci gitu. Lalu apalagi yang belum? Di sini ada berapa menu juga. Maximum altitude, distance. Ini untuk ketinggian, kemudian jarak terjauhnya. Lalu auto RTH-nya. Ini bisa kita atur ya. Update home point pun bisa kita atur. Nah, nanti kita tergantung kita ingin membuatnya kayak gimana. Aduh, auto RTH nya tadi berapa? 40. Aku pakai 40 tadi. Pakai 40. Nah, lalu ini di bagian safety ada bagian kontrol. Nah, kayak tadi ada smooth, position, sport. Yang buat flight mode tadi ada ini. Unitnya bagaimana kita gunakan, ada jaraknya meter. Lebih enak kalau kita ngitungnya meter, karena kalau G-Mavic Mini itu kita nggak akan pakai terbang terlalu jauh ya, beda sama Phantom yang dia lebih kuat itu daya tahannya. Lalu ada gimbal mode, volume mode, FPV mode, tergantung kebutuhan aja sih. Kalau ini ada cara kalibrasinya juga gitu ya, kelihatan ya di layar. Nah, itu ada flight tutorial banyak, kita bisa memani, teman-teman nanti punya bisa ngecek sendiri. Di sini ada size buat gambarnya juga, ada 4:3, 16:9. Ini tidak bisa diubah karena lagi ngerekam. Nah, umpamanya udah nggak ngerekam gitu, coba tak hilangin, ini nggak ngerekam, rekamannya udah tak offin. Ini coba tadi ke menu. Nah, ini bisa diubah 4:3 atau 16:9. Ini ada SD card-nya juga kan. Aku pakai yang 60 GB. Nah, pakai yang 60 GB. Nah, ini ada transmission. Ini buat ngatur transmisinya, channelnya atau apanya, frekuensinya gitu. Lalu tentang ini tentang firmware-nya yang dipakai oleh G-Mavic-nya. Nah, sekarang kita turunin ya, kita coba turunin.
tadi itu kan ini aku neken apa ini, neken kontrol yang kiri ini sampai bawah, tak tekan terus, lalu ini sampai turun di tangan, sampai ini ditekan sampai apa, baling-balingnya berhenti. Nah kalau umpamanya ini dibawain sini dan tangan kita gerak-gerak atau ini nanti dilepas, dia akan naik lagi, dia jadi ada otomatisnya ketika kita tidak tekan dia nggak mau landing. Jadi sekian ya guys, kita membahas sedikit tentang G-Mavic Mini ini, dan kalau ada kurangnya mohon maaf, mungkin nanti bisa kita bahas di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow, subscribe dan like. Nah terima kasih, wassalam.